الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. الحمد لله الذي سمع كل نجوى ومنتهى كل بلوى ورافع كل شكوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن التنزيل وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di Jumat pekan terakhir di bulan Ramadan ini, kembali kita berkumpul selain untuk sujud dan ruku, bersilaturahim. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan semakin menyempurnakan ibadah puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam segala hal, khususnya dalam menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan bagaimana mengoptimalkan kehambaan kita selama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita kirimkan salam dan salawat kita sebagai rasa pengakuan bahwa kita adalah umatnya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaah beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian saya mengingatkan saudara-saudaraku untuk senantiasa menjaga kualitas iman, menghadirkan amalan-amalan takwa. Sesungguhnya usia sangat terbatas. Setelah kehidupan di dunia ada kehidupan di akhirat. Hari ini kita beramal, nanti kita akan menuai hasil. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga kecuali dengan amal-amal takwa. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan agung di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan begitu banyak lipatan pahala dari ibadah-ibadah yang beragam di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang menentukan diterimanya ibadah puasa kita adalah ibadah zakat, ibadah infak, ibadah berbagi kebaikan. Bahwa setiap dari harta yang kita miliki saat ini, harta yang Allah karuniakan kepada kita, di situ ada hak saudara-saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam umat ini, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi, kedermawanannya semakin luar biasa apabila masuk di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kencang daripada angin yang bertiup. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini, apalagi di penghujung bulan Ramadan, mari kita menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan selama kita bernyawa. Sampai bayi yang lahir di bulan Ramadan pun, ketika dia terlahirkan di bulan itu, baik itu tanggal 1 Ramadan ataupun hari terakhir di bulan Ramadan, maka telah ditetapkan baginya untuk mengeluarkan zakat, meskipun dia belum memiliki apa-apa dari sisi harta. Tetapi ketika dia telah memiliki kefitrahan, yaitu nyawa, maka pada saat itu dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lewat kedua orang tuanya. Begitu juga bagi saudara-saudaraku yang telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta yang telah berusia 1 tahun penuh, kemudian mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh agama, maka pada saat itu juga kita wajib untuk mengeluarkan zakat mal namanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mendermakan hartanya, karena sesungguhnya ketika seseorang telah wafat, seandainya ditawarkan kembali untuk hidup setelah dia diwafatkan, setelah dia melihat janji Allah adalah benar, setelah dia melihat bahwa amalan-amalan hanya bisa dilakukan ketika hidup di dunia dan hasilnya nampak jelas ketika di akhirat, maka ketika seseorang ditawarkan untuk hidup kembali di dunia, mendapatkan kesempatan yang kedua, maka dia berikrar akan melakukan sedekah di awal hari ketika dia hidup kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, lalu kalian berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya ajal ini ditunda sementara, meskipun itu hanya sebentar, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedekah apapun nilainya, apapun besarnya, baik itu besar ataupun kecil, dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sedekah tidak dilihat dari besarnya, tetapi dilihat dari ketulusan dan kesungguhannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat ini agar bersedekah, sebagaimana beliau bersabda dari Jabir dari Bukhari radhiyallahu an, ala kulli muslimin sadaqah
agar setiap muslim hendaknya bersedekah. Qalu fa illam yajid, lalu ada di antara seorang sahabat bertanya, bagaimana seandainya kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Kemudian Rasulullah menjawab, falyamal biyadayhi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia bekerja dengan tangannya, mencari pekerjaan, lalu dia memperoleh pendapatan, kemudian dia gunakan untuk kebutuhannya, selebihnya dia bersedekah. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yastati, kalau seandainya dia tidak bisa melakukan itu, bagaimana dia bersedekah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yu'inu dzal hajatil malhuf, dia cukup membantu orang yang membutuhkan. Misalnya ada barang yang hendak dinaikkan ke motor atau hendak dinaikkan ke mobil, lalu dia membantu, maka sesungguhnya dia telah bersedekah. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, apabila dia tidak mampu melaksanakan itu ya Rasulullah, bagaimana dia bisa bersedekah? Kemudian Rasulullah menjawab, fa ya'mur bil khair, maka hendaklah dia mengarahkan untuk kebaikan, mengajak orang untuk melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, maka dia telah bersedekah. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, apabila orang ini pun tidak bisa melakukan itu ya Rasulullah, lalu bagaimana dia bisa bersedekah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fayumsik 'anis syarr fa innahu sadaqah. Dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, menyakiti orang lain, menjaga lisannya untuk tidak menghina saudaranya, menjaga kaki tangannya untuk tidak menyakiti tetangganya, maka sesungguhnya dia telah bersedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Rasulullah. Semua kebaikan, apapun itu, bisa berpotensi menjadi sedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi dhalika wa kamalika ala asabi'ik barik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا
وتلاوتنا وصدقاتنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.